Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Umi Uswatun Hasanah. Ini episode kedua, tapi jarak antara episode 1 dan 2 ternyata jauh banget. Itu terakhir kita itu tahun 2019. Berarti masih pas Pemsaka itu masih dipegang sama Mbak Nani. Kacau nih emang Pemsaka, so sibuk banget. Emang tiap periode baru satu video? Iya, kayaknya iya. Terus kali ini nih kita udah duduk nih dengan 3 mahasiswa yang kayaknya sih nggak asing dan nggak asing. Nggak asing atau sangat, atau mungkin ada yang sangat asing, atau bisa jadi ada antek asing di sini. Enggak, ada bercanda. Aduh. Aduh, kacau. Ini langsung aja ya, kita kenalan satu-satu. Nih, sebelah sini dulu, siapa kamu? Siapa? Ya, perkenalkan dulu. Ya tadi kan katanya ada mahasiswa yang udah terkenal, ada yang asing, ya. Ada yang malah terasing ya kan? Atau jangan-jangan antek asing? Antek asing. Ya, perkenalan nama saya. Namaku Romi Zarida. Saya dari mahasiswa semester 6 sekarang, prodi KPI. Udah sih, sekarang saya asalnya dari Bumiayu, dari Brebes. Udah, saya nggak ikut intra soalnya. Kenapa nih nggak ikut? Ya nanti kita obrolkan kenapa saya. Tapi dulu ikut kan? Jangan trauma nih. Waduh, nanti. Vakum. Ya, sebelah sini siapa nih? Ya mau pakai saya, aku apa gue? Terserah, bebas. Ya nama biar santai aja lah ya, biar bebas. friendly ya. Nama gue Irham Andi Fabrianto. Gue sekarang semester 4 KPIB. Ya gue mahasiswa biasa. Gak ngapa-ngapain. Biasa aja deh. Ya dibilang aktif sih enggak, dibilang ya biasa aja lah. Kupu-kupu lah. Oh, kupu-kupu. Ikut apa, Ham? Ikutnya apa? Ikutnya UKM, UKK, komunitas. Komunitas aja, komunitas. Ya udah, Oke. gitu doang dah. Sofi, ya? Ya, perkenalkan ya, nama saya Saufi Fernanda dari mahasiswa semester 8 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Nah, mungkin di sini teman-teman unik ya. Ada yang dari mungkin katanya kupu-kupu. Mungkin saya dikenal sebagai apa ya? Ya aktif lah dalam organisasi mungkin gitu. Bukan sombong ya. Santai. Tapi ini realistis gitu. Iya. Realistis, aku ikut organisasi dan kebetulan gabung di Dema. Gitu ya. Jadi apa nih, Bang? Jadi apa? Ya, untuk tahun ini diamanati sebagai ketua. Resma kita, cuy. Iya. Tepuk tangan. Suatu kehormatan bisa duduk sama presma. Ini rakyat kecil gitu sama presidennya. Mungkin kalau presiden negara itu lebih terhormat. Tapi kalau presiden mahasiswa itu harus populis. Oh, siap. Siap. Oke, sore yang cukup cerah sih ini habis hujan ya. Kita mau ngobrolin seputar mahasiswa. Jadi tadi udah disinggung sama Bang Sofi, ada tipe-tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kura-kura kayak gitu kan ya. Terus kunang-kunang ya. Terus kalau dia itu ada satu kodok, mahasiswa kodok. Tahu nggak apa? Oh, Mahasiswa kuliah mondok. Ini sih kita mau sedikit ngobrol terkait dengan mahasiswa. Nih ke Irham dulu deh, yang mahasiswa semester 4 yang denger-denger punya itu akun si posting ya. Oh, di iya. IN. Yang gimana tuh katanya? Follow grapsit.id ya. Di bawah ini. Editor tolong nanti ditulis di bawahnya ya. Oke. Ya grapsit.id. Itu denger-denger kayaknya di blog sama itu kamu sih Jo. Iya, goblok. Aduh. Kacau. Ini suatu kacau udah. Ya, Kenapa ya. tuh bisa di blog? Ya mungkin karena berbeda dari yang lain ya kan. Atau mungkin lebih frontal, lebih pokoknya di barbar ya? barbar banget patriarki. Kok patriarki nih, gimana nih? Kacau. Nih, jadi aku pengen tanya nih ke Irham. Sebenarnya peran mahasiswa itu seperti apa sih? Peran mahasiswa yang pada dasarnya itu setahu saya ya, pendapat saya aja ya. Iya. Mahasiswa itu ya sepertinya ya secara umum aja lah. Kita itu kan dididik ya 3, yaitu ya minimal budaya kita itu kayak seperti membaca, berdiskusi dan menulis. Cuma ya untuk tema kali ini ya menurut kita masuk kampus kita sendiri aja ya. Kampus kita sendiri itu ya bisa dibilang lebih lah, jauh lah dari hal itu. Ya itu yang saya sayangkan sih di situ. Kurangnya adanya literasi segala macam, bahkan
nyatanya sendiri, menurut saya sendiri perpustakaan itu cuma sebagai untuk bukan untuk membaca, bukan memperdalam literasi, tapi cuma buat apa sih, kayak ya buat sekedar tugas lah. Ketika ada tugas pergi ke perpus atau enggak wifi-an atau enggak gamean, ya lebih-lebih ya mungkin ya buat berdiskusi ada sih, kalau berdiskusi di situ poin pentingnya tuh, poin bagusnya sih di situ. Masih untung ada diskusinya Masih untung, daripada nggak sama sekali gitu ya. Oke. Terus terkait dengan pergerakan mahasiswa menurut Irham tuh mestinya itu gimana? Kayak ideal tuh gimana sih mahasiswa? Gerakan mahasiswa yang ideal Apakah turun langsung ke jalan atau gimana? enggak, Kayak itu gitu? nggak perlu. Itu Oh, nggak perlu. menurut saya terburu-buru karena eranya sih, bukan karena era zaman dulu sih. Iya. Nggak perlu turun jalan untuk melawan, bahkan lewat media sosial itu semua itu bisa dilawan lah. Ibaratnya media itu udah senjata yang paling ampuh. KPI banget ya, KPI banget. Apalagi buat netizen itu kan biasanya wah, alat yang paling ampuh lah. Nah, kita nggak perlu kayak ibaratnya turun jalan buat itu, yang nggak perlu, itu seperlunya saja. Dan mahasiswa itu ya perlu peka lah apa yang menjadi PR sebagai mahasiswa. Ibaratnya masyarakat lagi ada apa nih, ya kita harus peka juga di situ. Kita harus perlu kayak yang lagi rame-rame ini nih, seperti Omnibus Law, terus Kemarin apalagi itu ya demo udah itu ada diskusi. ya Omnibus Law dan permasalahan rakyat yang lain-lain. Nah, itu bagusnya kita lebih peka ke situ. Nah, mungkin lebih mengadakan diskusi ataupun kayak ya gak usah ya diskusi lah, kayak kita aktif aja di lingkungan mahasiswa. Ya lebih-lebih jangan terlalu terpatok sama akademis. Itu menurut saya, pandangan saya, akademis itu bukan apa-apa. Sekarang ya coba satu-satu deh saya tanya, ibaratnya kalian ini dapat apa di kelas? Pasti yang paling banyak dapat malah di lingkungan kampus ya, di luar kampus ya, daripada di dalam kelas. Nah itu sih menurut saya. Dan apalagi kan sekarang mahasiswa kan terbagi, ada dua, ada yang di pondok, ada yang di, nah itu Ya, itu kalau di IAIN ya. Ya itu jadi masalah juga, itu jadi PR buat kita semua mahasiswa di situ sih. Terus menurut Irham nih, perlu nggak sih mahasiswa ikut Ormawa, organisasi mahasiswa? Ya menurut saya sih perlu nggak perlu itu tergantung diri mahasiswa itu masing-masing, karena semua mahasiswa itu mempunyai ideologi yang harus kita hargai, bukan kita membelokkan ideologi mereka. Ya, jadi kayak mungkin kita nggak tahu ya, apa mungkin dia di luar itu sibuk kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di perkuliahan, sampai akhirnya dia mengorbankan tidak ikut Ormawa. Nah itu sih yang lebih penting, dan paling bagus sih menurut saya rekomendasikan itu perlu ikut sih, karena untuk buat pengembangan diri juga sih, ketika ada pengalaman ketika keluar juga nggak kaku, nggak gitu. Yang menghilangkan gabut ya? Nah, nggak gabut juga. Mungkin juga yang bisa yang mondok bisa punya alasan biar bisa keluar mulu kan. Biar rapat-rapat gitu ya. Izin. Oke. Ada lagi nggak terkait dengan mahasiswa yang pengen diungkapin lagi sama Irham nih? Ya saya sih lebih apa ya, sebagai mahasiswa, sebagai orang keluarga ya, khususnya ya jadi rakyat lah ya di mahasiswa, bukan siapa-siapa. Ya saya cobalah kayak emang tahu kondisi lapangan. Itu sih saya tahu kondisi lapangan aja, jangan cuma hanya di organisasi di LK mereka membicarakan tentang mahasiswa, persoalan mahasiswa, tapi kenyataan di lapangan itu cuma ya nol. Di lapangan ternyata terjadinya bukan seperti itu, tidak sesuai ekspektasi. Lebih ke lapangan sih terjadinya seperti apa, lebih berbaur juga, lebih menggait, apalagi orang-orang yang ibaratnya ya memang nggak peduli, apa mungkin orang yang acuh terhadap organisasi. Nah itu bahaya sih ya, mungkin lebih sosialisasi lagi, lebih terdalam. Oke, ada lagi nggak? Udah gitu aja. Oke, Untuk kita sementara. lanjut lagi ya, kita ke geser nih ke Romi. Kalau Romi gimana nih Rom? Sepakat nggak sama yang dikatakan sama Irham tadi? Gimana yang apanya? Yang tadi semuanya. Yang semuanya review ulang. Iya. Peran mahasiswa, terus kemudian gerakan mahasiswa itu yang seperti apa? Oke. Ya sebelum menanggapi Irham, cerita latar belakang sedikit ya, Iya, ke belakang, karena biar teman-teman nanti ada gambaran buat argumen saya kenapa jadinya kayak gimana nanti gitu. Oke, pertama sangat excited ketika alhamdulillah keterima SPAN PTKIN.
walaupun jujur saja tidak menjadi prioritas, tapi sudah ketika mendapatkan satu jalan untuk melanjutkan pendidikan itu sudah excited banget lah. Apalagi sebenarnya dari keluarga awalnya itu tidak mendukung untuk ke arah sana, tapi akhirnya boleh. Akhirnya berjalan lah, alhamdulillah. Masuk YIN dengan awal opak ya. Namanya dulu masih opak angkatan 17 ya. Angkatan kita masih opak namanya. Nah, di awal opak kita dijebret dengan berbagai hal yang baru. Benar-benar hal yang baru. Kita di-upgrade di opak selama berapa? 3 hari. 4 sama 1 hari berapa hari di fakultas? 2 hari fakultas. Nah, itu sangat mengupgrade dari siswa biasa ke mahasiswa. Itu satu. Dan memang sangat mengikuti, sangat menyenangkan opak karena saya suka lingkungan seperti itu yang ditempa keras di ranah pikiran. Yang ditekan itu pikiran bukan fisik ya. Ranah pikiran ditekan, saya suka. Dan sedikit prestasi juga, saya menjadi salah satu mahasiswa terbaik fakultas ya. Versi cowok ya, cowok. Dulu namanya siapa sih dulu? Raja Opak namanya ya. Dulu Sama siapa? cewek Siapa sih? KPI juga namanya. Alfi ya. Oh iya, Alfi KPIB ya? KPIB nikah juga kalau nggak salah. Ditinggal ya. Tinggal sama ratunya. Dengan itu katanya jadi satu mahasiswa yang istilahnya berbeda dengan mahasiswa lain ketika awal pas opak Yang fakultas. konon katanya paling kritis gitu ya? Konon katanya. Paling kritis. Ya dari jembatan itu mulailah lebih mendalami tentang kampus khusus YIN secara umum, kampus seperti pada umumnya gitu kan. Di awal semester 1, semester 2 sangat menggebu-gebu ikut sana sini. Komunitas saya awal ikut komunitas radio, komunitas motivator. Terus saya langsung ikut ekstra juga. Terus ikut beberapa kepanitiaan di prodi. Beberapa kepanitiaan yang memang banyak juga manfaatnya. Kemudian di semester 3 mencoba ingin menjadi ketua HMJ KPI pada saat itu, tapi memang belum ditakdirkan ya, masih belum ditakdirkan. Jadi ya panjang ceritanya, yang jelas kita tidak lolos verifikasi itu aja. Kita berarti sama siapa aja nih? Saya dengan pasangan saya ada namanya Nur Faizi Ramadan, itu dari satu kelas juga prodi KPI, tapi memang belum ada rezekinya, jadi ada rezeki. tidak lolos verifikasi gitu kan. Nah, itu akhirnya gagal, tapi saya tetap berproses di HMJ selama 1 periode. Berarti lo bawa menjadi ketua tapi tetap masuk HMJ ya? Ya Menteri Pertahanan lah. Ya Menteri Pertahanan. Ya, itu sedikit background saya. Terus kalau ditanya peran mahasiswa, kalau balik lagi di awal, saya sih patokannya emang dasarnya dari awal mahasiswa memang polanya kan membentuk potensi diri agar lebih di-upgrade ketika di kampus. Apapun potensinya sesuai dengan passionnya, entah itu sesuai prodi atau keinginannya, karena di kampus kan banyak tadi Ormawa, UKM, UKK dan lain sebagainya yang bisa menambah potensi diri ya. Poinnya satu, potensi diri. Nah, di potensi diri itu dalam pandangan saya ada 3 pokok. 1 untuk dirinya sendiri, 2 untuk masyarakat, 3 untuk bangsa dan negara. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang. Diri ini nanti terbagi untuk dirinya sebagai upgrade diri, kemampuan diri seperti biasa, leadership, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kedua untuk kampus secara umum. Nah, 3 hal ini yang memang menjadi kita berbeda dengan teman-teman yang sekiranya satu tidak mendapatkan kemampuan untuk mengupgrade potensi dirinya. Bahasannya siapa ya? Tidak menjadi apa bang kalau di kampus, berarti menjadi akademisi. Tidak menjadi akademisi yang memang ada legal formalnya di situ. Itu pokoknya tiga hal tentang kemahasiswaan. Udahlah ublak-ublak tentang apapun ya 3 itu. Dirinya sendiri, masyarakat, sama bangsa dan negara. Itu pokoknya. Terus kalau menangkapi Irham tadi termasuk di YIN Purwokerto gimana itu kan peran dan lain sebagainya. Terus katanya tadi kurang literasi di kampus dan lain sebagainya. Dalam pandangan saya kalau tadi Mas Irham langsung fokus ke perpus,
Saya kurang sepakat ketika perpus dijadikan kambing hitam. Kurang sepakat. Karena perpus itu benda mati ya. Perpus itu nggak salah apa-apa. Buku juga nggak terlalu salah apa-apa ya. Buku ya buku, perpus ya perpus. Tapi kan yang tadi Irham juga ada poin mahasiswanya ya, Ham, yang memang kurang dalam pandangan Irham tadi merangkul teman-teman di perpus, entah itu gedungnya, entah itu bukunya, entah itu fasilitasnya dan lain sebagainya dengan kebaikan dalam rangka potensi diri tadi. Itu yang kurang. Tapi kalau secara umum keseluruhan Yayan Purwokerto saya masih respect sama banyak prestasi dari Yayan Purwokerto yang memang sudah melalang buana bahkan di tingkat luar Indonesia, di tingkat internasional. Contohnya apa nih? Contohnya kemarin ada 2 mahasiswa yang berhasil menang, ini tingkat nasional ya, Yayan Purwokerto menang lomba esai di Bengkulu. Itu ada 2 orang dari Tarbiyah. Ada. Terus sebelumnya ada lagi lomba esai sama yang mahasiswa Yayan Purwokerto diberangkatkan sampai ke Malaysia, Singapura, terus mana lagi? Ada mancanegara lah. 2. Yang saya tahu 2 negara itu. Terus kalau yang nasional, yang lokal ada juga temenmu bahkan. Siapa? Sodri itu ada. Oh iya. Menang Juntra Genre ada juara 3-nya, dia juara 3. Ada mahasiswa yang masih bisa situ Ham. Ada sekian persen mahasiswa IN yang masih bisa bertarung bahkan dalam ranah internasional. Jadi kalau kita mau mengeneralkan dari bawah ke atas, ya susah. Karena di atas memang sudah ada tadi orang-orang yang berproses di atasnya. Itu tadi kalau nanggap Irham. Terus Ormawa tadi ya. Enggak, pergerakan mahasiswa nih harusnya gimana nih? Pergerakan mahasiswa langsung mana? turun ke jalan atau gimana kayak gitu. Ya saya rasa Rom itu ada definisi lain terkait dengan pergerakan mahasiswa kayak gitu. ya, gerakan mahasiswa langsung turun ke jalan sih. Saya rasa mahasiswa yang baik pada saat ini ya. Kita sudah pada lingkungan yang sangat mendukung untuk keterbukaan pikiran, keterbukaan diskusi, gerakan mengenai hal ikhwal apapun. Sudah ada itu, ada jenjang prosedurnya. Iya. Ada jenjang prosedurnya. Jadi kalau langsung turun ke jalan, kita tanggap isu apa langsung turun jalan, saya rasa akan gampang dilemahkan juga. Nah, jadi memang harus ada kalau bahasa Mas Sofi itu harus menemukan argumentasi yang tepat ketika kita nanti akan turun ke jalan. Kita tidak hanya sekedar orasi, tapi kita punya argumen yang bisa kita pertahankan, kita bawa dan kita serahkan ke yang di. Jadi ada bekalnya ya. Ada bekalnya, harus ada bekalnya. Dan itu memang harus ada yang sadar, harus ada yang menyadarkan secara kolektif. Saya rasa ya Mas Sofi, kalau Mas Sofi tiba-tiba turun ke jalan sendirian akan dianggap ya teman-teman nanti silakan kalau lihat Mas Sofi sendirian kayak gini. Ya itulah ya. Iya. Jalan sendirian lah. Itu sih. Terus soal tadi kalau Ormawa, penting nggak sih? Iya. Penting nggak penting itu relatif. Tapi yang paling penting mahasiswa itu harus organisasi. Itu paling penting. Organisasinya apapun, poinnya harus ikut organisasi atau harus organisatoris? Harus ikut organisasi. Harus ikut organisasi karena di dalamnya teman-teman yang memang mau berorganisasi pasti menjadi organisatoris. Itu ya. Dan organisasi tadi kalau Irham bilang harus yang ada mahasiswa yang mencari uang dan sebagainya, fokusnya ke ranah situ. Organisasi kan ada 2. Ada yang memang bahasanya yang mendapatkan uang sama yang tidak mendapatkan uang. Bahasanya apa? Lupa aku. Apa nih? Yang gimana, organisasi. yang gimana? Lupa aku namanya. Kalau satu bahasanya Bang. Organisasi korporat. Lali aku. Satu organisasi yang memang tidak ada sumber uang di situ. Memang kita hanya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, misal organisasi ekstra yang memang itu tidak ada sumber dana yang supporting dana atau dia memproduksi dana memang sendiri. Ada yang memang 2 tadi PT perusahaan, lembaga kerja itu kan sama organisasi, tapi itu yang menghasilkan memang khusus dalam keuangan. Tapi poinnya adalah mahasiswa organisasi, organisatoris tadi kalau sudah masuk. Dan perkara dia nanti di dalamnya passionnya yang diambil apa ya tadi itu subjektif sekali, tergantung mahasiswanya ke arah mana. Jadi poinnya silakan organisasi apapun itu, yang penting jadi tadi kata Umi organisatoris, loyal di situ apapun itu. Oke.
Jadi Betul sih. sepakat ya sama Irham ya, harus masuk organisasi gitu ya. Ada sepakat, ada yang tidak ya. Ada yang tidak. Ada yang- Saya juga ada yang kontra. Iya. Nanti sabar. Ya. Gimana? Ya. Masa amat lu. Ya. Gimana? Ini langsung aja ya ke Bang Sofi, gimana nih Bang? Peran mahasiswa itu harus seperti apa? Ya, ya sedikit bercerita lah ya. Ya, boleh. Kalau Mas Robi tadi bercerita tentang latar belakang kenapa dia jadi mahasiswa, misalkan, saya juga boleh berarti ya. Boleh, bebas. Gimana? Biar ada warna gitu ya. Ya. Iya. Ya, saya ingin cerita latar belakang saya dulu ya. Sebetulnya memang yang pertama saya itu nggak boleh kuliah sama orang tua saya. Waduh, Kenapa senasib kita, Pak. Karena memang orang tua itu menganggap keluarga kita itu kurang mampu gitu. Memang menganggap keluarga kita kurang mampu, kemudian ya memberikan pilihan. Ya kalau misalkan memang mampu, kita sebagai orang tua mampu menguliakan kamu, kita coba deh dalam setahun. Sampai hari ini sudah 4 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Dapat sampai 4 rezeki. tahun. Ya. Ya mungkin Allah membuka rezeki dari jalan yang lain gitu, jalan yang lain. Nah, kemudian masuk di IAIN Purwokerto gitu ya, karena memang mungkin secara ekonomis ya gitu ya, mungkin lebih murah ya IAIN Purwokerto ya UKT-nya ya, gitu. Nggak tahu besok kalau udah jadi UIN. Biasanya kalau udah jadi UIN UKT mahal. Nah, jangan ya. Ya moga aja sih enggak gitu ya, nggak mahal gitu kan. Kalau misalkan IAIN Purwokerto bisa mempertahankan UKT-nya yang murah kan keren gitu kan, bisa buat branding gitu. UIN termurah di Indonesia misalnya, keren sekali gitu kan. Nah itu. Brandingnya ekonomis sekali ya. Iya. Nah, itu. Yang penting kualitasnya jangan ekonomis. Nah ya itu. Kemudian masuk ya kan melalui OPAK kayak gitu ya. Opak ya Bang Nasib. OPAK, kalau saya masih menjamani OPAK gitu. Oh. OPAK namanya. Akhirnya OPAK, mengangkatan gitu kita. kan. Kemudian yang ada beberapa apa namanya? Beberapa hal yang kemudian membuat saya itu menjadi secara mentalitas kemudian terbangun gitu kan, secara keberanian atau mungkin secara konstruk berpikir saya juga terbangun mungkin. Yang akhirnya inilah merupakan proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa, katanya Mas Irfan. Nah, menyoal tentang mahasiswa kan kita udah pernah apa ya? Mungkin saat OPAK kita pernah sumpah gitu ya menjadi seorang mahasiswa. Cuman dalam hal ini kata mahasiswa masih sangat general, Iya. sangat umum gitu ya. Yang mana kita sebetulnya juga memiliki tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan dan pengajaran gitu kan. Penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang mungkin kita kurang bisa realisasikan secara realistis ya gitu dalam masyarakat gitu ya. Mungkin pengabdian hanya KKN saja gitu kalau dalam kampus. Terus penelitian mungkin hanya penelitian skripsi gitu kan. Terus pendidikan dan pengajaran itu tiap hari memang ada gitu. Nah, saya rasa apakah 3 unsur ini sudah berjalan secara berdampingan dan mungkin memiliki porsi yang sama gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perlu kita kritisi lah. Mungkin dari situ. Kemudian menyoal tentang beberapa persoalan lah ya. Beberapa persoalan yang hidup mungkin di mahasiswa IAIN Purwokerto adalah kalau tadi kata Mas Irham di perpus ya gitu ya, perpus sebagai tempat untuk mungkin bukan untuk mengembangkan nalar kritis ya gitu atau mungkin mengembangkan pengetahuan yang harusnya dikembangkan. Tapi banyak sekali yang hanya memanfaatkan fasilitas gitu kan, karena memang sangat nyaman sekali di perpustakaan kita gitu kan ya. Nah, tuh. Mungkin tempat ternyaman di kampus adalah perpustakaan mungkin ya. Nah, itu. Kemudian masih menyoal tentang literasi gitu ya, menyoal tentang literasi. Ketika Mas Irham tadi mengatakan bahwa saya kayak masyarakat bawah gitu ya, kayak di lapangan gitu. Saya bukan sombong gitu, tapi memang seharusnya gitu ya, seorang presiden mahasiswa itu bisa menjadi populis gitu. Populis artinya setara dengan masyarakat gitu. Bahkan tidak ada strata di antara kita. Nah, itu. Menyoal tentang literasi dan mahasiswa hari ini misalkan bahwa ruang-ruang diskusi mungkin hari ini sudah mulai redup di dalam kampus. Sudah mulai redup dan saya juga merasakan fakta di lapangan ya gitu ya. Saya juga merasakan fakta di lapangan bahwa saya pernah berkuliah gitu selama 4 tahun ya gitu ya. Kurang lebih selama 4 tahun. Ya banyak terjadi diskusi di kelas, ada kelas yang mungkin
kriterianya diskusi, senang debat. apatis. Ada yang juga kurang suka diskusi, misalkan hanya presentasi kemudian sudah selesai. Presentasi baca. Presentasi baca juga. Iya. Nah, ini yang perlu kita perlu kita lihat. Iya. Yang perlu kita lihat, kemudian kita benahi, kita refleksikan. Apakah sesungguhnya gitu, mahasiswa memang demikian gitu. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan tanda tanya besar dalam diri saya sendiri. Kemudian saya mencari jati diri mahasiswa sesungguhnya, misalkan ya, walaupun saya belum bisa merealisasikannya dalam diri saya misalkan. Nah, apakah sebetulnya mahasiswa itu memang demikian? Presentasi baca, terus kemudian setelah itu sudah selesai gitu, nggak ada apa-apa atau bagaimana gitu kan. Nah, kemudian karena memang tidak ada yang memberikan pengetahuan, yang memberikan pemahaman kepada saya bahwa mahasiswa itu harusnya demikian, atau mungkin banyak sekali yang memberikan pemahaman tentang mahasiswa kepada saya yang berbeda-beda, akhirnya saya menyimpulkan sendiri tentang bagaimana seharusnya mahasiswa. Gimana tuh, Bang? Nah, kalau saya, karena memang saya menyimpulkan sendiri ya kan, yang pertama mahasiswa adalah makhluk pembelajar. Itu yang pertama, makhluk pembelajar. Setiap kejadian dalam keseharian yang kita lakukan itu adalah proses pembelajaran, entah di dalam kampus, entah di luar kampus. Itu merupakan pembelajaran. Nah, hanya saja yang membedakan pembelajaran di dalam kampus dan di luar kampus itu adalah mengenai sistematis atau tidaknya suatu pembelajaran. Nah, kalau misalkan di kampus kita sangat sistematis ya kan, seorang presentator akan mempresentasikan materinya, kemudian kita akan mendiskusikan itu. Beda dengan di luar. Di luar mungkin kita akan sering menyerap hal-hal yang sangat tersirat ya kan. Nah, mungkin itu ya sebatas tentang mahasiswa secara umum lah, secara general. Kemudian menyoal tentang gerakan mahasiswa ya, gerakan mahasiswa. Mungkin hari ini banyak sekali beredar dari teman-teman yang suka aktif di organisasi, yang kemudian mengkritik teman-teman yang mungkin nggak aktif di organisasi gitu kan. Yang kemudian menciptakan istilah ya kodok ya. Apalah itu. Nah, bahwa sebetulnya kalau saya pribadi gitu ya, memang saya itu dari dulu awalnya saya ikut organisasi ya, itu bukan karena organisasinya, tapi karena saya ingin berteman dengan orang banyak. Itu saja. Relasi. Awalnya itu. Nah, relasi mungkin bisa dikatakan relasi. Dari MA ya, saya udah ikut beberapa organisasi juga. Misalkan kayak PMR, saya dulu PMR. Relawan gitu lah, sok relawan nih. Enggak, kalau saya yang sok relawan. Kalau PMR-nya itu enggak. Kebetulan di MA kan ceweknya lebih banyak gitu. Oh, Cewek. ketahuan nih. Intermezzo ya. Iya. Nah, kemudian di situ ternyata saya banyak belajar. Ternyata berorganisasi itu dapat teman plus dapat dapat bukan pertemanan yang biasa-biasa saja gitu. Artinya ada suatu hal yang kita bahas. Kemudian masuk kampus, saya masih tertarik dengan organisasi karena memang saya ingin mencari teman banyak teman, ingin berteman dengan banyak orang. Nah, kemudian saya ikut di beberapa organisasi dan mungkin saya juga berinteraksi ya dengan teman-teman seorganisasi saya, yang kemudian di teman organisasi saya pun mungkin ada yang menyatakan demikian bahwa mengkritik mahasiswa yang kurang aktif mungkin dalam organisasi di kampus. Tapi kalau saya pribadi memiliki mungkin saya memandang dari sisi ada kemungkinan teman-teman yang nggak ikut organisasi di kampus mungkin dia fokus di luar, misalkan ikut organisasi apa gitu di luar yang nggak terlibat dalam organisasi kampus. Kemudian mungkin ada lagi yang fokus dengan kerja misalkan ya, karir misalkan. Karena memang ada kemungkinan seorang mahasiswa kan kuliah dengan biaya sendiri gitu kan, harus mencari uang sendiri. Nah, mungkin itu. Jadi bukan menyalahkan sih ya. Coba kita pikirkan kembali lah buat teman-teman juga ya, teman-teman mahasiswa yang suka aktif di organisasi. Apabila kita mengkritik teman-teman yang kurang aktif di organisasi kampus misalkan, kita cari tahu dulu latar belakangnya. Mungkin dia udah kerja atau mungkin fokus organisasi di luar ya gitu. Kita perlu cari tahu dulu secara mendalam. Evaluasi lapangannya ya. Dan bagi saya pribadi ya, bahwa organisasi itu hanya metode. Kalau istilah Islamnya mungkin wasilah ya.
atau Jalan. jalan gitu ya, jalan. Kalau misalkan gini, organisasi itu kan terdiri dari lebih dari satu orang ya. Nah, mungkin di organisasi luar, di luar kampus toh sama kan hakikatnya adalah berinteraksi dengan orang lain juga. Iya. Nah itu, jadi kita sudah menemukan hakikat berorganisasi lah ya, katakanlah demikian. Kemudian apabila mahasiswa tersebut tidak ikut organisasi, kemudian karena memang memiliki pekerjaan di luar, toh di dalam pekerjaan pasti dia juga ada yang namanya manajemen pekerjaan atau mungkin apa, itu adalah bagian dari organisasi yang organisasi bisnis tadi kan ya, organisasi bisnis. Nah, itu kan bagian dari organisasi. Atau mungkin ada mahasiswa yang fokus konsen di misalkan jual beli atau apa yang secara pribadi ya. Toh itu juga bagian dari manajemen. Bagaimana saya untuk mempromosikan, bagaimana saya mengatur keuangan, itu juga bagian dari organisasi. Ilmu yang ada di dalam organisasi lah ya. Nah, maka dari itu sebetulnya semuanya itu adalah jalan. Nah, hakikatnya adalah bagaimana cara kita bisa membangun keberanian, membangun mentalitas, membangun postur berpikir, dan membangun strategi perencanaan, planning ya kan, kemudian bisa menspekulasikan apa yang mungkin terjadi nanti. Nah, tapi boleh kita kritik mahasiswa yang kurang aktif apabila tadi misalkan nggak ngapa-ngapain, kuliah ke kos, tidur rebahan gitu kan, rebahan santuy, rebahan asik, banyak lah ya, macam-macam rebahan itu banyak. Sama-sama Jenis-jenis rebahan banyak. Jenis-jenis rebahan itu banyak. Ya boleh dicoba lah, mau rebahan santuy yang gitu kan, rebahan asik juga boleh, ya terserah gitu lah ya. Mungkin itu tuh gerakan mahasiswa. Dan menyoal tentang ormawa juga ya, ormawa kampus, bahwa sebetulnya ini teman-teman, saya ingin cerita sejarah ya, kita flashback ya. Iya, gimana nih? Sejarah bahwa terbentuknya ormawa ya, yang saya tahu terbentuknya ormawa BEM, DEMA gitu kan, atau mungkin senat mahasiswa gitu, itu hasil kebijakan normalisasi kehidupan kampus. Tapi saya lupa ini tahunnya nih, kebetulan lupa tahunnya. Pada intinya Soeharto ya. Orde Baru kalau nggak salah ya, ini masa Orde Baru yang melahirkan kebijakan NKK PKK, normalisasi kehidupan kampus, agar mahasiswa membuat suatu lembaga kemahasiswaan yang dinamakan Badan Eksekutif Mahasiswa pada saat itu. Dan kemudian juga tercipta resimen mahasiswa di beberapa kampus. Yang akhirnya kampus itu tidak diperuntukkan untuk tidak diperbolehkan lah, tidak diperkenankan mungkin ya, tidak diperkenankan untuk keluar dari kampus misalkan karena mengkritik beberapa kebijakan pemerintah. Dan apabila hari ini kita hanya berantem mungkin ya, berantem secara politis di dalam kampus, kemudian setelah itu kita tidak baik-baik saja atau bahkan perkawanan kita, persahabatan kita sampai pecah, mungkin kita korban dari NKK PKK. Nah, karena memang kita udah tahu bahwa hasil NKK PKK itu melahirkan BEM, DEMA, dan lain-lain, itu adalah hasil kebijakan beberapa tahun lalu. Kita bisa refleksikan sekarang, apakah mungkin baik ketika kita misalkan berdebat mengenai kayak tadi ya Mas Romi ya, pencalonan mungkin, atau mungkin gagal kalah dan lain-lain gitu. Ya itu adalah kontestasi, memang kontestasi. Dinamika di kampus iya, gitu betul. ya. Tapi yang akan terlihat bagi saya adalah dia yang benar-benar mau yang mau mengabdikan diri untuk kampus. Toh percuma kan jika kita sudah terpilih misalkan, tapi kita nggak ngapa-ngapain juga. Ya. Garis bawah itu, percuma Nah, terpilih eranya kalau nggak hari ngapa-ngapain. Eranya hari ini adalah mungkin disruption. Teman-teman akan lebih mudah untuk mencari panggung dengan banyak banget kamu sebenarnya. Dengan adanya media gitu kan ya. Dengan banyaknya media juga ya, media sosial, mungkin media-media yang lain, dan juga nanti ini akan masuk ya ke gerakan mahasiswa, apakah turun jalan atau enggak gitu ya. Nah, bahwa media hari ini sudah menjadi puing-puing dari demokrasi misalkan. Ada yang menyatakan bahwa media hari ini menjadi Pilar. Kalau Saka itu Pilar demokrasi. Salah satu pilar. Nah, jadi gerakan mahasiswa seperti turun jalan atau mengadakan aksi itu bagian dari demokrasi, karena penyampaian pendapat ya gitu ya di muka umum itu bagian dari demokrasi. Dan ketika hari ini media sudah menjadi termasuk pilar demokrasi gitu, apakah kita harus secara langsung turun jalan, atau mungkin
menggunakan media secara masif atau bagaimana. Dan saya rasa ketika saya mengikuti beberapa forum yang membahas tentang media pun, hari ini saya mengetahui mengenai istilah buzzer ya kan dalam media, banyak korporasi banget ya. media Iya. gitu kan. Nah, berarti kan yang dipertaruhkan adalah ketika kita turun jalan, berapa sih masyarakat yang tahu? Terus kalau kita menggunakan media dengan masif, berapa sih masyarakat yang tahu? Ya kan? Nah, ini yang bisa kita kalkulasikan. Mungkin itu sih mungkin ketika terlalu melebar ya nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Dilebarkan sekalian. Ya itu dulu lah, itu dulu ya. Nih, satu lagi nih Bang. Iya. Kan katanya tuh Mas tuh agen perubahan gitu ya. Oh iya iya. Sebenarnya agen perubahan itu mesti gimana sih? Apakah mereka harus turun ke masyarakat atau gimana? Soalnya gini, kalau saya pribadi ya, ini kan udah masuk ke semester 6 ya Rom ya? Ya, Iya, Semester semester 6. tua amat. Iya. Tembak. Ada salah satu dosen yang tiap dia masuk itu proposal skripsinya mana, aduh ya Allah mohon maaf nih Bapak, aduh saya pusing banget ya kalau kayak gitu, gila kacau. Itu jadi membingungkan loh Bang, kayak mestinya kita mau benar-benar fokus ke kuliah buat apa ya, ngejar studi biar cepat-cepat wisuda atau mesti gimana gitu loh. Padahal kan katanya itu masyarakat juga memerlukan kita gitu, itu gimana nih? Ini dari saya pribadi Ya. dulu ya, dari saya pribadi ya. Jujur saya itu nggak mau lulus kalau saya belum punya bekal apapun nih. Jujur. Dan sampai hari ini judul saya itu belum saya kirim ke fakultas. Padahal proposal udah jadi semua. Jujur proposal terus judul, bahkan saya udah konsultasi dengan sekjur ya kan. Itu sudah kirimkan saja Mas ke fakultas. Insya Allah mungkin ACC atau mungkin kemungkinan terburuknya mungkin ya konsultasi lah. Ada kemungkinan untuk di ACC. Tapi sampai hari ini saya belum ajukan itu. Salah satu faktornya itu saya belum siap dengan setelah saya mau lulus saya mau ngapain, jujur ini ya. Ini dan ketika saya tidak pernah menghiraukan mungkin teman-teman yang sudah seangkatan saya udah lulus gitu kan ya, mungkin dia sudah punya planning sendiri. Sakitnya. Terutama Tidak. biasanya fakultas dakwah biasanya cepet ya. Ah. Angkatan saya udah beberapa ini yang Ya sekarang kayaknya mau kegeser ke syariah yang cepet-cepet. Kayaknya. Nggak tahu nih tanda-tandanya. Saya Iya, tarbiyah. Wah, tarbiyah cuy, tarbiyah. Oke, langsung pecat nih. ya sama sebetulnya Heeh. di beberapa dosen saya juga mungkin ditanya ayo judul proposal, tapi saya punya pilihan sendiri itu sebagai manusia yang merdeka gitu kan ya. Wih. WS Merdeka. Wah, jangan-jangan dia pendukung Kampus Mas. Merdeka. Jangan-jangan. Ya saya punya pilihan lah ya untuk menentukan pilihan saya pribadi, dan betul ketika memang masyarakat masih membutuhkan kita gitu kan, kita tinggal menempatkan di posisi yang mana. Masyarakat membutuhkan kita dalam hal yang bagaimana gitu, apakah kita yang masih menyandang status sebagai mahasiswa atau membutuhkan kita setelah kita lulus. Nah ini kan juga menjadi PR yang harus kita selesaikan. Mungkin itu sih. Gitu ya. Ya, emang problematis sekali ya. Itu persoalan problematis kalau apa ya? Gimana? Mahasiswa itu bersikap seperti apa kalau nanggapi persoalan kayak tadi. Satu sisi ketika dia mengiyakan, dia mendukung mungkin fakultasnya, mendukung Iya. kampusnya agar tidak lebih menekan mahasiswanya lebih banyak di kampus. Dan juga mempengaruhi akreditasi. Ya, sih, mempengaruhi bener-bener. akreditasi. Coba kalau semuanya berpikir sama Mas Sofi, sampai semester 8 nggak ada yang ngajuin judul. Kampus repot juga kan? Kampus repot juga. Parkirannya penuh ya. Ya, akhirnya penuh. Tapi problematis juga ketika tadi Mas Sofi yang diutarakan. Kita nanti setelah lulus mau apa? Mau apa? Nggak, belum ada bekal dan lain sebagainya. Itu kan Apalagi ada dua hal yang RUU itu problematis. ya, Omnibus Law. Ya itu Aduh, perkara. nggak tahu. Nah, yang ketika ya biasa ya persoalan problematis keluarnya ya jawaban idealis. Jawaban idealis adalah kita lulus tepat waktu, kita berguna untuk masyarakat. Iya. Idealisnya Kalau itu. bisa. Idealisnya itu. Ya memang bisa, pasti bisa asal ya emang asal ada usaha besar untuk ke arah sana. Oke. Tapi ya emang itu dia menjadi mahasiswa idealis ya kayak kata Tan Malaka itu menjadi satu hal yang terakhir dipegang oleh mahasiswa adalah Kemewahan idealis. terakhir. Kemewahan terakhir itu idealismenya. Itu yang kadang dilupakan atau bahkan tidak disinggung sama sekali oleh mahasiswa. Ada yang fokusnya tadi kayak Ham mungkin bilang di kelas saja. Ya walaupun di kelas saja dapat IPK tinggi itu ada fungsinya Ham. Ada fungsinya itu. Apa nih apa? Beasiswa. Ketika teman-teman yang dapat beasiswa karena IPK-nya tinggi, kemudian dibilang di kelas mulu, kutu buku, terus apa dasar pengejar IPK itu berguna untuk dirinya dalam hal
beasiswa mungkin. Saya pun salah satu orang yang ke arah Penerima. situ. Penerima beasiswa nggak nih? Menerima beasiswa sempat kemarin. Ya lumayan 12 juta ya kan, lumayan 12 juta. Beasiswa Tapi yang apa memang nih? BI. Oh, BI. Beasiswa BI. Nanti kasih bocoran dong supaya Ya itu. lolos. Kalau dapet Emang kalau ada persoalan yang problematis yang dikejar tadi, idealis. Harus itu selalu patokan mahasiswa. Saya pengen kerja, tapi saya juga masih betah kuliah. Ya gimana teman-teman kerja sambil kuliah. Kuliah. Ya gitu, gabung idealis. bisa. Tapi kalau menurut saya sih Gimana? seidealisnya orang, Heeh. kalau emang otak lu udah idealis, perut lu lapar, pasti idealis lu goyang. Pegang omongan gue nih, coba aja. Gimana, Rom? Serius. Sepakat nggak? Ayo. Ya iya, kalau saya idealis saya setuju. Kalau idealis kalau lapar ya makan saja. Berarti masalah perut di atas segalanya ya nih ya? Nah, iya. Bukan di atas segalanya, Oh, bukan di atas gimana? segalanya. Ya makan saja, Makan aja bukan di kalau atas lapar gitu segalanya. ya? Kalau mau kencing, ya kencing Iya. aja. Oke. Ya, di situ kan maksudnya berarti ketika lu udah kekeh sama idealis lu, ketika ada keadaan suatu momen di situ mengharuskan lu bergerak di luar idealis lu, kan pasti idealis lu kalah. Ya kan? Ya. Lebur ya? Lebih. Iya, berbicara idealisme kan setiap orang punya penafsiran sendiri. Masing-masing, ya. Iya, mengenai tentang idealisme. Sebetulnya idealisme itu kan sesuatu yang ideal gitu kan. Sesuatu yang ideal berdasarkan penafsiran masing-masing. Masing-masing. Itu aja sih. Ya. Terus masuk lagi nih, jadi di IAIN sama halnya dengan kampus lain juga banyak ya organisasinya. Ini kan udah sepakat bahwa mahasiswa emang ya kalau bisa masuk organisasi lah gitu lah ya. Terus di IAIN tuh ada banyak, ada eksternal, internal gitu ya. Di internal sendiri tuh ada DEMA, ada HMJ, terus ada wadah yang khusus kreativitas, itu ada UKM, ada UKK, ada komunitas kayak gitu. Terus tapi kemudian kampus kita bulan apa ya? Bulan Januari apa ya? Yang surat edaran itu loh Bang. Desember, 16 Desember. Ya? Desember. Surat edaran jam malam. Oh, jam malam. Jam malam. Itu berarti bulan Desember tapi diterapkan bulan Januari ya kalau nggak salah. Iya. Iya ya. 16 Desember di suratnya Di tuh. suratnya ya. Kalau nggak salah 16 Desember. Itu Jadi berlakunya ya itu kan 16 Iya. Desember. Jadi berlakunya segitu ya. Terus di situ kayak banyak mahasiswa yang berbicara bahwa hal itu ternyata menghambat aktivitas kita berorganisasi gitu. Apa banyak sih yang bicara itu? Ada lumayan. ada. Ada banyak Ada saya. banyak. Iya. Itu konon katanya ada yang lagi rapat terus diusir. Pernah nih, ada nih di lab dakwah itu jam 4 sore itu ditutup sama satpam petugas keamanan. Beliau itu naik di lab dakwah tuh ada 2 lantai kan. Beliau naik ke atas sambil teriak-teriak. Nah, Satpamnya. iya, saya kira tuh tukang DO, tukang nasi padang. Nasi padang. Iya serius. Trio Iya. Minang. Trio Minang. Sebut itu lumayan ham. Tapi justru Trio Minang sama petugas keamanannya lebih sopan Trio Minangnya. Menggunakan fasilitas sekre yang tadi kantor, kemudian tidak boleh tidur di situ di lab dakwah, malah dikunci dan dibiarkan di dalam. Di dalam.